A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kata Allah, man yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, bakal dikumpulkan dengan an'amallahu alaihim, bakal dikumpulkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh yang tadi di surat Al-Fatihah yang biasa kita baca tuh, sama tuh. Kata Allah, ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka orang yang dikasih nikmat sama Allah paling banyak. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para wali, wasyuhada, para pejuang, was-salihin, dan orang-orang saleh. Teman-teman saya sekalian, ama Allah udah dikasih tahu, kamu tuh kalau hidup, carilah jalan yang lurus dan mintalah kepada Allah agar kamu ditempuhkan kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa ya Allah? Paling depan para nabi, di belakangnya ada para wali, di belakangnya ada para pejuang Islam yaitu para ulama, di belakangnya ada orang-orang soleh. Jelas banget sih itu. Kamu pengen hidup menuju kepada surga, ini dia jalannya kata Allah. Ikutin jalan yang ini. Jalan yang mustaqim. Jalan yang lurus. Di depannya ada pemimpin rombongannya. Kalau kamu bingung-bingung, carinya gampang. Yang paling belakang, ujungnya dulu, buntutnya. Siapa? Solehin. Orang-orang soleh. Cari di kampung kamu orang-orang soleh. Nyari orang soleh di mana ya? Nggak di pasar teman-teman. Nyari orang soleh kira-kira di mana? Di masjid. Nyari orang soleh kira-kira di mana? Di majelis taklim, di pesantren, di tempat-tempat seperti ini. Kumpul banyak dah sama orang-orang soleh. Kamu kumpul di majelis-majelis taklim, kamu cari orang-orang soleh di kampung kamu, banyak pasti. Kalau udah ketemu sama orang-orang soleh, kamu cari di masjid. Kalau kamu cari di media sosial, ya cari juga majelis taklim atau perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas yang sedang memang mencari jalan menuju Allah SWT, nyari kedekatan sama Allah SWT. Cari di masjid-masjid, cari di majelis-majelis. Ah, nanti kalau udah habis ketemu orang-orang soleh, kamu udah ketemu nih, ada orang yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, sama suaminya benar, sama keluarganya benar. Kalau ngomong terjaga omongannya. Ah, udah ketemu orang solehnya, kamu tanyain, kita hari Sabtu mau kemana? Cari tahu kemana mereka suka pergi. Oh, ada perkumpulan, ada majelis taklim. Kamu hadirin. Ikutan, gabung. Nyari yang di atasnya. Siapa itu? Para pejuang Islam. Siapa mereka? Para ulama Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketemu, kamu kelihatan deh. Ada hubabah, ada ustazah, ada habib, ada kiai, ada bunyai. Ketemu orang-orang yang menjadikan hidupnya li'la kalimatillah, buat memberdirikan syiar agama Allah SWT. Tujuannya
biar umat pada kenal sama Allah, biar umat pada kenal sama Rasulullah, biar umat tahu siratal mustaqim. Ketemu tuh nanti. Cari dulu ujungnya, solihinnya dulu kamu kenalin. Orang soleh bakalan bawa kamu kepada para ulama. Tapi kan gak semua ulama bener Ustazah. Ya sama, gak semua orang yang kelihatan soleh ternyata soleh beneran. Gak apa-apa. Gak apa-apa teman-teman. Itu nanti kalau kamu ketemu banyak, nanti lama-lama kamu akan ketemu sama yang benernya. Kenali banyak orang-orang solehah, kamu akan ketemu sama yang bener-bener solehah. Kalau kamu udah banyak ketemu sama yang bener-bener solehah, nanti bakalan ketemu kamu sama ulama yang bener-bener ulama. Yang bener-bener ngasih tahu kepadamu ujungnya jalan nih. Ah, kamu ikutin saya. Nanti andai pun ulama ini adalah ulama-ulama yang kecil-kecil teman-teman. Nanti ulama yang kecil bakal mengenalkan kamu kepada ulama-ulama yang besar-besar. Ulama kecil. Kayak siapa Ustazah? Ini kayak yang depan teman-teman ini. Baru ini namanya, bukan ulama. Yang sedang berbicara ini loh maksud saya. Andai pun belum layak disebut ulama, sekurangnya bisa mengenalkanmu kepada ulama-ulama yang sebenarnya. Saya di majelis-majelis akan mengenalkan kamu kepada Habib Umar bin Hafid, kepada Hubabah Nur, kepada Habibana Zain bin Smith, kepada Hubabah Maryam, kepada Hubabah Bahiyah, Babah Maryam almarhumah ya, istri dari Habib Zain bin Smith. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dari ulama yang kecil-kecil ini, kamu akan kenal sama ulama-ulama yang besar-besar. Yang hidupnya mereka jadikan li'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ulama yang beneran, ulama yang memang, kalau teman-teman pernah dengar ada hadis, memandang wajah ulama lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah 60 tahun puasa di waktu siang, tahajud di waktu malam. Ulama yang seperti itulah yang saya akan kenalkan kepadamu. Memandang wajah mereka setara ibadah 60 tahun dalam pandangan Allah. Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur, Habib Zain bin Smith, Hubabah Maryam, Hubabah Bahiyah, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, para ulama-ulama, Habib Abdullah bin Syihabuddin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah mata saya diizinkan Allah untuk memandang wajah-wajah mereka dan berguru di hadapan mereka. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habib Umar bin Hafid, satu waktu Habib Ali Al-Jufri bercerita, biar kamu kenal bahwa di atas muka bumi itu ada orang-orang yang memang hidupnya buat Allah SWT, teman-teman. Habib Ali Al-Jufri bercerita, kata Habib Ali, saya lagi dampingin Habib Umar dalam sebuah perjalanan di Oman. Di jalan nih. Waktu itu bulan Ramadan. Dan Habib Umar bin Hafid sangat padat jadwalnya seharian. Dari mulai pagi, siang, sore, maghrib, sampai mimpin taraweh, sampai mimpin majelis. Sekitaran jam 1 pagi, kami pun naik mobil nih, berkendara menuju ke hotel atau tempat kami menginap malam hari tersebut. Saya duduk di belakang Habib Umar depan, sampingnya supir.
Dia bilang tiba-tiba di tengah jalan mobil kami diberhentikan seseorang. Kami pun berhenti. Orangnya di pinggir jalan nih teman-teman. Mau gak mau kan mesti ngerem, berhenti. Supirnya buka, orang itu kemudian menuju ke arah supir. Bicara sama Habib Umar. Orang Oman ya, bicara bahasa Arab. Ternyata omongannya adalah, dia bilang maafkan saya, maafkan saya. Kami, saya dan seluruh keluarga kepengen banget panggil Habib Umar bin Hafid. Tapi kami ini gak dapat jadwal. Semua jadwalnya udah penuh. Jadi kami mohon sekali. Istri dan anak-anak saya, keluarga kami sudah masak di rumah. Kami mohon sekali agar Habib Umar berkenan untuk datang makan sahur di rumah kami. Jam 12 ini ya, jam 1. Untuk makan sahur di rumah kami. Perjalanan dari tempat menginap Habib ke rumah kami sekitar setengah jam. Kami sekarang sudah rapi di rumah. Supirnya nanya sama Habib Umar, gimana nih Bib? Habib Umar bilang marhaba. Ambil alamatnya. Ambil alamatnya sama Habib. Kemudian dia bilang ya khair. Kata Habib Umar, kami akan pulang untuk istirahat sejenak, bersih-bersih badan. Kemudian sesudah itu kami akan datang ke rumahmu untuk sahur di rumah. Wah, dia seneng banget. Alhamdulillah, makasih Bib, makasih Bib. Dia nangis kemudian, makasih Bib, makasih. Di jalan orang itu. Kata Habib Ali Jufri, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju hotel. Enggak lama kemudian, Habib Umar bin Hafid terdengar menangis. Dari nangis yang biasa-biasa aja teman-teman. Sampai nangis yang beneran nangis. Dari yang asalnya nangis sekedar berural air mata. Sampai kemudian Habib Umar tuh nangis sampai dadanya turun naik. Nangis yang bener-bener nangis memilukan hati gitu. Kata Habib Ali Al-Jufri, saya nggak tahu sebabnya ikutan nangis. Kita kan memang kalau ngelihat orang nangis, nggak tahu sebabnya aja ikutan nangis. Apalagi kena ibu-ibu nih, nonton film India, baru kelihatan tiangnya aja udah nangis. Sehingga sekalian, jadi Habib Ali Jufri bilang, saya ikutan nangis walaupun nggak tahu sebabnya nih, kayak sedih banget gitu Habib Umar. Tapi saya pikir mungkin Habib capek gitu kan. Seharian mungkin saya nggak tahu, barangkali Habib Umar apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Habib tetap nggak pernah mau kehilangan waktu baca Quran, nggak pernah kehilangan waktu untuk berzikir misalnya gitu. Jadi di sela-selanya tuh Habib masih baca Quran gitu kan. Waktunya yang katanya orang sebut istirahat pun itu beliau pakai buat baca Quran, nggak kayak model kita ini teman-teman. Habib Umar waktu senggangnya aja dipakai buat baca Quran. Kita waktunya baca Quran aja kita pakai buat tidur. Ada yang suka ketiduran kalau baca Quran? Saya nggak pernah Ustazah ketiduran kalau baca Quran. Emang kamu berapa banyak baca Quran? Kagak pernah Ustazah. Ya pantas. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi kata Habib Ali Jufri, saya pikir nih mungkin Habib Umar nih kelelahan gitu. Mungkin Habib Umar udah gak ketemu tidur berapa lama gitu kan. Jadi saya pun kemudian bilang sama Habib, ya Sayyidi Malik. Habib kalau Habib gak mau gak apa-apa Habib. Kita pulang aja istirahat aja. Gak apa-apa Habib, gak apa-apa Habib. Kalau Habib kiranya kelelahan gak apa-apa, kita tolak aja undangannya. Gak masalah Habib, gak masalah Habib. Kita udah ambil, kata supirnya tadi, kita udah ambil nomornya Habib, gak apa-apa Habib. Kita akan hubungi dia untuk bilang bahwa Habib gak jadi datang ke sana. Habib Umar masih nangis tuh. Sampai ketika tangis beliau sudah mereda, beliau bilang, enggak apa-apa kata Habib. Saya bukan menangisi hal ini. Saya cuman lagi kepikir aja. Kayak apa malunya saya di hadapan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad dulu berdakwah sampai dilemparin orang-orang pakai batu. Nabi Muhammad dulu berdakwah sampai mukanya dilemparin dengan debu. Nabi Muhammad dulu berdakwah sampai punggungnya dilemparin kotoran. Saya, kata Habib Umar, saya katanya berdakwah, tapi orang ngantri sampai kepengen jamu, saya sampai nyari waktu sahur. Saya malu dengan wajah seperti apa saya nanti menghadap Nabi Muhammad. Saya malu. Nabi Muhammad dulu berdakwah sampai harus dilukai, sampai harus dikucilkan, sampai harus terusir. Saya sekarang katanya berdakwah tapi orang begitu memuliakan saya. Ya ampun, malunya saya di hadapan Nabi Muhammad. Ini baru ulama, teman-teman. Hidupnya semua dipakai buat dakwah. Saya ceritakan teman-teman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala salah satu dari nikmat besar yang enggak mampu saya syukuri. Saya menjadi murid dari orang-orang besar semacam ini. Ustadzah Budur juga walaupun enggak pernah tinggal di Daruzahra, mudah-mudahan diakui sebagai murid-murid beliau. Habib Umar itu dulu waktu awal-awal dakwah, itu beliau nggak punya apa-apa teman-teman. Sangat miskin dan ustadz biasa-biasa tapi punya hati sambung sama Allah. Dan disambungkan sama guru-gurunya untuk bisa menjadi cahaya-cahaya yang menerangi dunia ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu waktu awal-awal, salah satunya Habib Buresh ya. Itu saudaraku sekalian, itu ada 30 anak pertama yang belajar di Darul Mustafa. Yang saya dapat cerita ini juga dari beliau-beliau ini ya. Itu pernah lagi musim dingin, mereka ini murid-murid ini ada 30-an orang itu kekurangan selimut. Sehingga akhirnya mereka minta kepada Habib Umar. Dikasihlah sama Habib beberapa buah selimut. Masih kurang juga gitu. Ada juga yang kedinginan. Itu dinginnya di Tarim tuh kalau lagi musim dingin bisa sampai beberapa belas derajat Celcius. Jadi kuningan atas tuh masih lebih dingin lagi tuh. Dan itu kalau nggak ada selimut kan bener-bener tuh ya. Jadi akhirnya minta tuh. Karena kurang selimutnya minta lagi. Dikasih lagi sama Habib. Tapi masih kurang juga. Akhirnya yang terakhir nih mereka bilang gitu. Kami masih kurang 2 buah selimut gitu. Akhirnya dikasih. Nah yang terakhir ini teman-teman sekalian agak ada sedikit bau-bau pesing gitu. Tapi mereka pakai aja gitu kan. Udah tuh. Besok harinya barulah mereka tahu. Ketika salah satu dari anaknya Habib Umar yang kecil cerita gitu kan, masih suka datang tuh ke Darul Mustafa, ke asramanya anak-anak laki-laki ya. Dia bilang gitu. Tadi malam kita semua tidur kedinginan sampai dedek yang bayi karena selimut kami diambil sama abah, katanya buat anak-anak santri. Ini ulama teman-teman. Ini ulama. Merelakan selimut keluarganya untuk diberikan kepada para santri yang sedang belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini ulama. Saya tinggal lama bersama dengan Abah Nur. Satu hari di bulan Ramadan,
Saya diminta oleh Hubabah buat gantiin beliau meramu isinya sambusa. Kalau teman-teman tahu, kue segitiga semacam pastel. Itu ya, isinya tuh dimasak sama beliau. Kita ada hari malam 15 Ramadan, malam 17 Ramadan, kami mengadakan hataman Quran. Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengundang warga Tarim. Jadi itu rame banget di Darul Mustafa tuh hataman. Dan kita yang perempuan juga ikutan juga di Darul Zahra gitu. Itu yang masak sambusa buat sekitar berapa ribu orang itu ya. Itu yang masak Hubabah Nur sendiri. Hubabah Nur sendiri. Jadi sekalian yang bikin isinya tuh dalamnya. Nah, kalau yang ngisi-ngisiinnya banyak orang. Hubabah minta saya gantiin. Jadi habis beliau adukin tuh, bikin gitu. Nah, Lima bikin kayak gini. Saya bilang marhaba. Saya pun bikin. Untuk diisi karena yang dibikin banyak sambusanya itu ya. Jadinya itu kan bikinnya tuh 2 hari. Isi dalamnya. Paham maksud saya? Paham lah ya tukang-tukang masak. Teman-teman saya sekalian. Subhanallahnya yang disuruh gantiin masak si orang yang enggak pernah masak. Maaf ini ya. Akhirnya saya atau entah siapa, nah ini lagi mau nyari pembenaran ini. Si bumbunya tadi itu yang mau dijadiin isi dalamnya itu ditutup di saat masih panas, besoknya jadi basi. Ya Allah, ya Allah. Saya inget tuh. Panik muka saya pucat pasi ketika saya tahu bahwa ternyata isinya basi. Hai ampun, gimana nih ceritanya nih? Saya panik gitu kan, teman-teman, kita akalin aja, kita agak jemur-jemurin gitu, biar baunya hilang gitu kan. Ternyata masih juga gitu. Waduh, saya bingung. Tapi kan saya bagaimanapun harus bertanggung jawab. Jadi saya telepon Hubabah. Saya bilang, Hubabah ini kondisinya begini, begitu, begini, begitu. Saya siap aja nih kalau saya diomelin gitu. Kata Hubabah, alhamdulillah, ala kulli hal qadarullah, halimah qadarullah. Alhamdulillah. Emang ya subhanallah, kalau ngadepin orang-orang tuh semakin solehah, semakin soleha, apalagi semakin itu tadi ya syahidah, pejuang gitu, naik lagi levelnya para wali itu teman-teman saya sekalian. Itu tuh udah jauh lebih mudah daripada ngadepin, maaf teman-teman, daripada ngadepin ahli-ahli dunia. Kita kalau ngadepin orang dunia emang ribet. Maaf ini ya. Tapi kalau teman-teman ngadepin orang yang levelnya naik dari solehah nih, naik tuh ke syahidah, naik lagi ke itu tadi siddiqin gitu ya. Naik dari solehin ke syuhada, ke siddiqin, ke nabiin. Itu semakin tambah ke sana tuh semakin gampang. Yang justru ruwet-ruwet, dimarahin kita, dikatain kita, apalagi dibully, apalagi itu ngadepin netizen. Kalau ngadepin yang atas-atas nih semuanya malahan gampang. Beliau dengan mudahnya bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya udah deh, Alimah, kita bikin lagi. Saya terus bilang kayak begini nih, Hubabah, tadi tuh saya ada cobain 1 wajan, saya bilang. Saya keringin lagi Hubabah, saya tambahin daun purut, daun apa gitu ya. Saya tambahin itu, baunya agak-agak mendingan Hubabah, kayaknya nih nggak apa-apa buat kita pakai sambusa ini, kita bikinin sambusa pakai yang ini, saya bilang gitu. Nanti kita kasihnya buat santri-santri aja. Maksud saya santri-santri ini kan biasa nih kan. Apalagi jarang-jarang makan enak gitu ya. Agak-agak asem-asem dikit tuh kayak gak berasa. Dikirain emang ditambahin. Karena kadang-kadang nih kan kayak santri-santri itu kan dianggapnya yang ya udah gak apa-apa dah gitu. Gak apa-apa buat santri ini gitu. Maaf ini ya. Saya ini kan karena cara pandang saya terhadap santri itu secara saya melihat diri saya sendiri gitu. Kayaknya jarang-jarang makan enak gitu kan dulu-dulunya gitu ya. Jadi makan ya gak kurang-kurang ya udahlah. Nggak ngerti juga sama selera makan gitu kan. Nggak biasa makan-makan yang enak-enak gitu.
Hubabah langsung noleh sama saya, mukanya langsung berubah terus kayak begini nih. Halimah, kami akan selalu memberi santri yang terbaiknya. Halimah, kenapa kamu justru berpikir begitu, nak? Kata beliau, gak tahukah kamu, kami akan selalu memberi kepada santri, para penuntut ilmu agama yang terbaiknya. Sebab mereka adalah calon para ulama yang akan berjuang di jalan Allah. Kami yang gak bagus-bagusnya, kami kasih kepada keluarga kami, Halimah. Yang terbaiknya justru kami kasihkan kepada para santri. Sebab mereka umat terbaik dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berkhidmah kepada mereka. Ya Allah. Ini ulama, teman-teman. Ulama. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemampuan cara berpikir yang sama cara berpikirnya para ulama. Melihat santri itu umat Nabi Muhammad yang terbaiknya. Melihat santri umat Nabi Muhammad yang bahkan mereka para ulama berkhidmah kepada para santri-santri ini. Maka semua yang hadir di majelis seperti ini nih, kalian adalah tuan-tuan saya, teman-teman. Makanya saya kalau disuruh berdiri, saya berdiri. Tapi jangan sekarang ya. Suruh duduk, saya duduk gitu kan. Alhamdulillah boleh duduk gitu ya. Ini saudaraku sekalian saya muliakan. Ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas mereka, itu kan, ada siddiqin, para wali. Kamu kalau kepengen kenal para wali-walinya Allah. Ustazah, maksudnya wali itu apa sih Ustazah? Yang punya keramat, bisa berdiri di atas air gitu. Yang bisa tahu isi hatinya orang gitu. Bukan, teman-teman. Yang bisa tahu sebelum dikasih tahu gitu. Yang lihat mukanya orang, tahu kapan matinya. Itu siapa itu? Bukan. Yang namanya siddiqin atau para wali yang kata Allah SWT dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum. Ketahuilah, sesungguhnya para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka hatinya enggak pernah kenal rasa takut, walahum yahzanun, dan enggak pernah bersedih hati. Para wali, kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah. Siapa mereka? Yang hatinya tidak pernah lalai dari Allah. Saudara sekalian, orang soleh itu adalah orang yang menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketika mereka berbuat dosa, mereka bertaubat dan kembali lagi kepada jalan yang semestinya. Itu namanya orang soleh. Orang soleh ini orang takwa, teman-teman. Jalanin perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Ini kalau saya tanya nih, ibu-ibu sholat duhur, teman-teman tadi pagi sholat subuh, sholat. Sebelum kesini ada nggak yang habis nenggak minuman keras? Ada yang tadi pagi mabok? Tadi malam? Oh, nanti malam ada yang berencana buat mabok? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih ya, kamu menghindari dosa-dosa besar dan kamu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kamu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan itu kamu akan termasuk di antara kelompok orang-orang yang soleh. Cuman tingkatannya aja nih perlu dinaikin. Kalau saya nanyanya kayak begini nih. Ibu-ibu ngomongin orang,
Ibu-ibu pernah ngomongin orang? Ibu-ibu pernah bohong? Kapan terakhir bohong? Tadi pagi. Nah ini berarti kan solehahnya nih agak-agak. Ya gitulah ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin solehah. 2023 lebih solehah insya Allah. 2023 udah nggak ada lagi dosa-dosa yang kita kerjakan insya Allah. Tidak ada lagi dosa-dosa kecil yang istiqomah kita kerjakan. Kalau mau istiqomah, istiqomah kebaikan. Kalau mau istiqomah, istiqomah duha. Kalau mau istiqomah, istiqomah tahajud. Kalau mau istiqomah, istiqomah sholat berjamaah. Kalau mau istiqomah, istiqomah nutup aurat. Amin. Jangan istiqomah bohong, istiqomah ngomongin orang, gitu kan? Biar semuanya termasuk di antara kelompok hamba-hambanya yang solehah. Teman-teman sekalian, habis solehah para ulama ini tadi yang menjadikan hidupnya li'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah. Tujuannya semakin banyak orang kenal Allah, semakin banyak orang kenal Nabi Muhammad. Itu namanya syuhada. Di atasnya syuhada para wali, yang hatinya para siddiqin, orang yang serius menjalin hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bukan hanya waktu akan tetapi hati dipersembahkan buat Allah. Tak pernah lalai kepada Allah. Sayyidina Ali ditanya, "Hal ra'aitallah ya Ali?" Wahai Imam Ali, Sayyidina Ali, apakah engkau pernah melihat Allah? Sayyidina Ali mengatakan, "Law ghab minni Allah sa'ah ma'adattu anni minal mu'minin." Kalau Allah hilang dariku sesaat saja, aku tidak menganggap diriku sebagai orang mukmin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Idza kushifa 'anil ghita mazdattu illa al-waqi makhtartu illa al-waqi mazdattu yaqina." Law kushifa 'anil ghita mazdattu yaqina. Andai hijab dibuka dariku, aku bisa lihat surga, aku bisa lihat neraka, aku bisa berjumpa. Mandang Allah sekalipun tidak akan bertambah keimanan di dalam hatiku. Imannya sempurna. Hatinya mengingat Allah setiap saat, teman-teman sekalian. Itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dosa. Dosa udah jauh banget dari mereka. Hati mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya udah ceritain tadi tentang ulama. Nah, saya ceritain sekarang tentang para wali. Gitu ya. Biar kamu tahu nih jalan kamu nih, rutenya tuh kamu udah tahu gitu. Kamu lewat nih di belakang orang-orang soleh. Mudah-mudahan bisa maju sampai jadi termasuk di antara orang-orang soleh. Kalau bisa maju terus sampai dekat kepada para syuhada, kepada para orang-orang ulama-ulamanya Allah SWT. Bisa-bisa alhamdulillah masuk deh di antara kelompoknya para ulama. Gitu kan? Mau yang khidmah dulu kepada para ulama, mau yang belajar bener-bener dulu di pondok-pondok pesantren, mau yang ikutan khidmah ngebantuin para ulama. Itu walaupun kamu aslinya cuman baru jadi orang soleh, kalau kamu cinta sama para ulama, khidmah kepada para ulama, ikutan berada dalam jalan dakwahnya para ulama, teman-teman sekalian, kamu bisa direkrut tuh, dimasukin, dinaikin, dimajuin ke depan bersama dengan para ulama. Itu kalau bagus jalannya, ikut kebersamaan, mudah-mudahan lama-lama bisa maju ke depan sampai bisa ikutan. Ada sekurangnya di belakang rombongannya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun teman-teman, kalau saya
Saya secara pribadi, saya menganggap nama-nama yang tadi telah saya sebutkan, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, Ubabah Nur, Ubabah Maryam Al-Haddar, gitu ya, Ubabah Bahiyah, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Syihabuddin, itu bukan saja berada dalam tingkatannya syuhada, tapi mereka sudah masuk ke depan sampai menjadi kelompoknya para siddiqin, yaitu para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya ceritain tentang beberapa para wali. Jam sudah menunjukkan 11:30 lewat. Mau diceritain para wali sampai jam berapa nih? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ya, saya ceritain para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang biasa-biasa dulu aja ya. Nah, ini saya nggak tahu namanya nih. Waktu diceritain tuh nggak disebutin namanya. Yang cerita, salah satu dari cerita yang pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sehingga sekalian saya muliakan, cuman mau ngasih tahu jalannya para wali gitu ya. Kenapa mereka bisa jadi para wali tuh gara-gara apa gitu. Kata Habib Umar nih, dalam salah satu majelis kajian beliau, ada santri-santri yang lagi pada mau liburan. Mereka kemudian di asrama tuh rundingan gitu. Ada mungkin sekitar 5 orang gitu. Mereka bilang kayak gini, bentar lagi liburan nih, kita mau kemana ya sebelum pulang kampung? Denger gak sih, kemarin ada syekh loh, Syekh Fulan bin Fulan tuh katanya, dia orang Masya Allah banget, yuk kita ketemuin. Ayo. Ini nih, adik-adik santri sering-seringlah berkunjung kepada para ulama-ulama, apalagi kalau selain daripada ulama, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan kewaliannya. Gitu. Sering-sering cari tahu, kalau ketemu sering-seringlah bersilaturahmi. Kalau mereka mau membuka rumahnya untuk menerima silaturahmi darimu, bagus. Kalau enggak, hadirlah di majelis-majelis mereka. Hadir aja di majelis, ketemuin, mandang, apalagi kalau kayak kelasnya Hubaba, Habib, itu kan nggak gampang juga kita buat ketemu kan. Ya udah, sekurangnya hadir di majelis gitu ya, kita pandang wajah mereka, kita dengerin nasihat-nasihat mereka, dan yang terutamanya teman-teman saya sekalian, jaga hati untuk selalu bisa husnudzon. Hati kamu jagain, husnudzon terus aja. Kalau kamu bisa husnudzon tuh, kamu bisa mikirnya kayak gini, ya Allah, saya nggak bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Tapi yang saya pandang saat ini, saya yakin mereka atau beliau pernah pandang wajah Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Ya Allah, sambungkanlah hati saya, mata saya yang memandang wajah beliau dengan Nabi Muhammad yang telah beliau pandang, ya Allah. Ini nih tali teman-teman, ini tali. Karena itu jalannya satu tuh. Nggak mungkin ada syuhada nggak cinta sama wali, ya. Nggak mungkin ada ulama nggak cinta sama aulia. Nggak mungkin ada aulia nggak cinta sama para ambia. Mustahil. Mustahil ada wali nggak cinta sama nabi. Jalannya satu kok, rombongan ini. Kalau ada wali nggak cinta sama nabi, ya keluar dari kewalian. Kalau ada syuhada atau para ulama nggak cinta sama nabi, ya keluar. Nggak ada ceritanya. Mustahil teman-teman. Jalannya satu. Jalannya satu. Jadi kalau kamu mikir, nggak apa-apa dah saya nggak di belakang Nabi Muhammad, saya bisa di belakangnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani ini di belakang Nabi Muhammad. Saya nggak apa-apa dah, nggak di belakang Nabi Muhammad. Saya di belakangnya Nabi Musa. Nabi Musanya di belakang Nabi Muhammad. Ini satu jalan teman-teman, satu jalan. Jadi nggak bisa kamu kecuali menempuh jalan satu ini udah. Kayak santri-santri ini ceritanya. Yuk kita liburan nih, kita mau ketemu nih sama Syekh Fulan bin Fulan tuh katanya dia wali, doanya mustajab.
kita mau berguru dari beliau, kita mau ngambil berkahnya beliau. Oke, siap. Maka teman-teman, waktunya datang liburan, mereka pun siap-siapin ransel apa segala macam, berangkat nih pergi nih 5 anak santri nih ke tempatnya syekh tersebut. Syekhnya tinggal di dekat hutan. Belakangnya rumah syekh itu sungai. Mereka pun datang saat sore gitu ya. Dijamu sama syekhnya, dipersilahkan ada kamar tamu gitu kan. Abisnya itu waktunya maghrib, mereka sholat barengan sama syekhnya. Beruntung nih, syekhnya berkenan menerima mereka. Mungkin juga zaman-zaman itu ya, gak terlalu banyak juga gitu kan umatnya Nabi Muhammad SAW ini ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ditemuin tuh sama syekhnya, dijamu sama syekhnya gitu. Waktunya sholat maghrib, syekhnya ngimamin kan. Santri-santri 5 ini jadi makmumnya. Di antara beberapa orang-orang yang lain. Sampai kemudian habis selesai sholat maghrib, mereka pun balik ke kamar. Di kamar ada satu yang nyeletuk. Denger gak sih tadi syekhnya? Kenapa emang? Kayaknya bacaannya gak fasih deh. Saya kirain saya doang. Tuh pas lagi nyebut qaf tuh kayak mustaqim, itu kayak gak mustaqim deh. Kayak agak kaf gitu ya, mustaqim ya. Iya bener. Jadi mereka ngebahas urusan tentang gimana nih tadi kita sholat di belakangnya syekh itu kalau misalnya mustaqim beneran kan gak sah sholatnya. Ya udah kalau gitu sholat lagi aja kali ya. Ya udah deh kita sholat lagi. Sholat lagi teman-teman. Sholat lagi. Abisnya itu waktunya isya. Nih gimana nih sekarang nih kita sholat isya. Ya udah deh kita sholat aja berjamaah, nggak apa-apa mujamalah aja biar nggak nyakitin hatinya orang. Yaudah kita sholat aja gitu jadi makmum, tapi ntar abis kelar sholat kita ulangin lagi sholatnya kayak tadi. Yaudah. Kalau gitu kita besok pulang aja ya. Rencananya mereka tuh mau tinggal berguru 3 hari, tapi karena menurut mereka sholatnya imam ini nggak sah, mereka pun kemudian memutuskan untuk sehari aja abis subuh, pagi-pagi habis selesai sarapan gitu ya. Ini orang kurang ngajar tapi berani-berani makan sarapan ya ini ya. Ada aneh juga nih. Mereka bilang habisnya mandi-mandi, mereka sarapan, kemudian mereka pamitan pulang gitu ceritanya. Dah nih, isya mereka sholat, habis selesai sholat mereka di kamar sholat lagi. Pagi-pagi subuh juga kayak begitu. Habis itu mereka sarapan ini apa, mereka pergi mandi, abisnya itu mereka mau pamitan pulang. Mandinya, kan ada sungai itu di belakang rumah. Cakep banget sungainya, indah ya, jernih airnya. Mereka pun kemudian ngelepasin baju-baju mereka, tinggal pakai pakaian dalam gitu ya. Itu pun mereka masuk ke dalam air, habis itu pakaian dalamnya mereka lepas, dilemparin gitu aja. Maksudnya mereka biar nggak kotor gitu kali ya. Walhasil dah, cuman pakai baju dalam doang nih, ya kurang lebih seperti itu. Mereka pun ada di dalam air teman-teman, dalam air nih. Tengah-tengahan mereka lagi mandi di dalam air ini nih, tiba-tiba aja turun dari hutan sana itu macan. Macan turun tuh macan, ngedeketin mereka. Itu mereka panik sampai mau nafas saja bingung. Pernah nggak panik sampai mau nafas saja tercekik gitu kayaknya. Subhanallahnya tuh macan duduk tepat di atas baju mereka. Kelar dah rampung. Mau bangun bingung gitu kan. Mau jalan aja mereka auratnya kebuka gitu ya, mau pontang-panting lari ke dalam, mereka juga bingung, panik itu sampai mau ngelirik aja takut. Takutnya ntar disadarin sama macannya terus diterkam kan kelar gitu. Itu jaraknya deket banget, hanya beberapa meter dari tuh macan. Semuanya tuh lima-limanya cuman kelihatan kepalanya doang. Di atasnya sungai. Masya Allah. Teman-teman saya sekarang lagi panik kayak begitu tuh. Syekhnya keluar dari dalam rumah. Habis itu syekhnya ngelihat pemandangan kali ya, pengen ketawa takut dosa gitu kan.
ngeliatin anak santri kecil-kecil kelihatan mukanya doang. Di atasnya lautan, di atasnya sungai, sementara baju mereka didudukin sama tuh macan. Ngeliatin gitu. Habis diliatin gitu, beliau deketin, terus beliau bilang begini nih. Chan. Macan maksudnya. Bangun, bangun. Jangan gangguin tuh tamu-tamu saya tuh. Chan. Macannya kayak noleh gitu. Habis itu dia kayak ogah-ogahan tapi dia berdiri juga gitu. Habis itu dia, jangan gangguin tuh tamu-tamu saya, Chan. Habis itu dia kayak yang nunduk-nunduk gitu, ngangguk-ngangguk. Terus dia tinggalin tuh santri-santri pergi ke sana. Si santri-santri, waliullah. Baru tahu ya kalau mereka waliullah. Kalau beliau nih waliullah gitu. Padahal udah segala sholat di belakangnya dikodok teman-teman. Insya Allah. Habis itu mereka segera ambil tuh baju begitu kan ya. Habis itu terus mereka semuanya pada ngadep tuh Syekh sambil bilang maafkan kami Syekh. Kami ini kami ini dari tadi malam nih. Kami suudzon kepadamu, maafkan kami Syekh, maafkan kami. Tapi kalau boleh kami tahu Syekh, tuh kenapa bisa macan tuh nurut bener? Beliau kemudian ngasih tahu jalannya wali. Apa kata beliau? Nahnu aslahnal batin fa aslahanallah fa khaf minna kullu syai. Wa antum aslahtum ad-dhahir fa hiftum min kulli syai. Nahn aslahnal batin fa khaf minni kullu syai wa antum aslahtumul dhahir fa khiftum min kulli syai. Marhaban bil qaili adlan. Marhaban bi salati ahlan. Marhaban Allahu akbar Allahu akbar. La haula wala la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyata rafi'ah wa bathul maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin rabbi fili wa lidayya rabbi fili wa lidayya rabbi fili wa lidayya rabbi fili wa lidayya rahamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kata syekhnya, kami para wali, kami ini ya yang menempuh jalan itu tadi ya, di urutan kedua nih dari para nabi, kemudian para wali. Nahan aslahnal batin. Kami ini adalah orang-orang yang selalu memperbaiki hati. Yang kami bagusin hati kami. Yang kami rawat, yang kami jaga hati kami. Jangan pernah ada kebencian terhadap siapapun.
Jangan pernah punya iri dengki terhadap siapapun. Jangan pernah suudzon terhadap siapapun. Gak dibiarin hatinya berburuk sangka terhadap siapapun. Kami orang-orang yang memperbaiki batin untuk selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Untuk faham bahwa setiap manusia, bahkan setiap makhluk adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami beradab kepada setiap makhluk sebagai bagian adab kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memuliakan semua makhluk sebagai bagian kami memuliakan pencipta. Fakhaf minna kulla syai'. Maka Allah jadikan semua yang ada di semesta takut kepada kami. Antum aslahtumul dhahir. Sementara kalian nih kerjaannya cuma ngebagusin yang dhahir aja. Ngebaguskin huruf qaf, membaguskan huruf bo, membaguskan makhraj. Yang kalian pikirkan hanya membaguskan tampilan-tampilan dhahir. Bagusin kerudung, bagusin baju. Yang kalian pikirkan bagus adalah bagusin kata-kata kalau berceramah. Yang kalian pikirkan cuman bagusin zahir. Hati kamu biarkan punya kebencian. Hati kamu kotor dengan rasa iri dengki terhadap sesama. Hati kamu kotor terhadap rasa merasa diri lebih baik daripada orang lain. Fakhiftum min kulli syai'. Allah jadikan kalian takut terhadap apapun. Sama macan takut, sama ular takut, sama semut takut, sama virus takut, sama segala-gala kalian takut. Kenapa? Kalian sukaannya cuman benerin dohir. Yang kalian bagusin rokaat. Yang kalian banyakin rokaat, bukan yang kalian bagusin sholat. Hatinya kamu gak peduli. Sholat gelam biar pikirannya kemana-mana. Yang kamu bagusin mukenanya. Yang kamu bagusin sejadahnya. Yang kita bagusin gerakan-gerakannya. Betul, gerakannya harus tepat, betul. Akan tetapi jangan sampai fokus kamu hanya sekedar kepada gerakan-gerakan dohir. Itu katanya beliau. Teman-teman saya sekalian, ini para wali nih. Hatinya bagus, terus diingetin Allah terus. Sampai mereka jadilah para wali-walinya Allah SWT. Makanya ya, kalau ada di antaramu yang dikit-dikit gini nih. Dia udah nyakitin hati saya gak bakalan maafin dia. Nanti dia akan saya berdirikan di pengadilan Allah. Nih teman-teman. Menurut kamu orang yang bisa memberdirikan orang lain di hadapan Allah itu siapa? Hah? Yang bisa ngeberdiriin orang di hadapan Allah ntar di akhirat itu kelasnya para nabi, kelasnya para wali teman-teman. Kamu pikir kamu bisa memberdirikan orang lain di hadapan Allah? Nasib kamu sendiri di akhirat belum jelas kok. Sok-sokan, tar tuh saya akan sidang dia di hadapan Allah. Menurut kamu tuh siapa? Hah? Panitia akhirat? Kok bisa-bisanya kayak begitu? Ya kan ustazah, saya merasa tidak adil dia kepada saya. Dia telah menzolimi saya. Saya akan minta dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Nih teman-teman saya sekalian. Yang bisa memberdirikan orang di hadapan Allah itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat mutlak utama menjadi wali adalah hatinya tidak punya kebencian terhadap siapapun. Yang modelannya kayak kamu gak bisa maafin orang, itu kan artinya hati kamu penuh dengan kebencian yang gak bakalan jadi wali. Terus kalau lagi dibilang majtama ummati arba'in law fihim wali. Umat saya nih kalau kumpul 40 orang dalam kebaikan, salah satunya ada yang walinya. Dia yang lihat-liatin kayaknya saya nih yang wali. Wali apa kamu? Hah? Wali murid. Masya Allah, Masya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian, kita menuju ke arah sana insya. Jadi kalau hati lagi ada kebencian, belajar buat kita hilangin. Insya
Insya Allah. Nih, akhir tahun katanya introspeksi. Yuk introspeksi coba. Coba masing-masing lihat hatinya sendiri-sendiri. Ada nggak orang yang selama ini belum kamu maafin? Kalau kamu pikir, iya ada kayaknya. Nah buruan tuh. Jangan sampai masuk 2023. Hati kamu masih punya kebencian kepadanya. Angkat teman-teman. Maafin. 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 Tapi dia telah menyakiti saya tahu. Saya tahu. Tapi dia telah berbuat zalim kepada saya tahu. Saya tahu. Kok Ustazah bisa tahu? Yang namanya hidup teman-teman sekalian. Jangankan nama orang-orang modelan kita. Sama Nabi Muhammad aja Allah bikin ada yang jahatin. Sama Nabi Muhammad manusia paling mulia di atas muka bumi ini. Allah bikin Nabi Muhammad ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin debu. Nabi Muhammad ada yang ngusir, Nabi Muhammad ada yang merencanakan pembunuhan. Biasa aja. Bagaimana cara Nabi Muhammad menghadapi mereka? Itu yang seharusnya jadi bahan introspeksi kita. Bahan introspeksi kita adalah Nabi ketika dijahatin ngapain? Nabi maafin. Aduh. Kalau mau ikut jalannya ini, jalannya para wali, jalannya para ulama, mari belajar memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Tapi berat Ustazah, makanya hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Atau Indomie sekerdus. Kan begitu? Karena berat, makanya hadiahnya jalan ini teman-teman untuk kamu tempuh. Kalau enggak, kamu di belakang terus-terusan. Takutnya malah enggak kebagian. Maafin. Dah, gak usah panjang-panjang mikirnya. Saat ini juga kamu sampaikan, gak perlu segala dendam. Saya ingin melangkah terus ke depan hingga saya bisa termasuk di antara kelompok orang-orang yang berada di siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Maka saya maafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah pada saya. Insya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, para wali itu dari bagusnya hatinya Allah kemudian turunkan di hatinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya itu luber teman-teman. Itu dari bagusnya hatinya Allah tuangin terus rahmatnya Allah. Ini para wali ya. Para wali itu keadaan mereka dimanapun saja menjadi sebab turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Hingga sampai-sampai seperti ceritanya Habib Ali Habsyi. Nah ini wali kelas-kelas atas nih. Katanya Habib Ali Habsyi, saya dikasih hadiah sama Allah. Apa Bib hadiahnya Bib? Orang senegeri saya, sesewun teman-teman. Selama saya tinggal di Sewun, gak ada yang bertengkar. Kebayang gak? Betapa besarnya rahmat Allah yang turun ke hatinya Habib Ali Habsyi. Sampai bikin orang sekampung teman-teman. Bukan sekampung nih kayak sesewun itu kayak sekuningan gitu loh. Selama Habib Ali Habsyi ada, itu gak ada suami istri bertengkar, gak ada. Anak sama anak gak akuran gak ada gitu. Semuanya saling damai, semua saling cinta, semua saling sayang. Kenapa sebabnya? Karena Allah menurunkan rahmatnya yang sangat besar kepada Habibana Ali